Kisah ini bermula di sebuah perusahaan investasi bodong. Ketika seseorang yang menginvestasikan uang mereka pada perusahaan tersebut yang ternyata merupakan sebuah penipuan. Lebih dari 30.000 orang yang menjadi korban dalam penipuan berkedok investasi ini. Bahkan salah seorang yang menginvestasikan hartanya ke perusahaan itu malah menghabisi dirinya sendiri akibat kerugian yang didapatnya. Berita ini sempat viral di media. Dalang dibalik penipuan tersebut merupakan seorang bos mafia yang bernama Jang. Dan ia melarikan diri. Hingga kini masih belum ditemukan keberadaannya. Kemudian seorang ayah yang bernama Huang tampak sedang mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan Jang. Yang mana Huang ini merupakan seorang penipu yang cukup handal. Saking handalnya, ia sampai dijuluki dengan sebutan kabut malam. Wow, keahliannya itu menurun ke anaknya yang bernama Jisun. Di sebuah malam, Huang bertemu dengan Jang. Ia memberinya sebuah paspor palsu untuk pergi ke Cina. Namun semenjak malam itu, Huang tak pulang ke rumahnya. Ia meninggoy dan ditemukan oleh petugas federal. Jisun yang menyaksikan hal itu nampak sangat terpukul karena kepergian ayah tersayangnya itu. Hasil otopsi menyatakan bahwa kematian Huang merupakan akibat menghabisi dirinya sendiri. Dari kematian ayahnya menyiratkan tanda tanya besar. Jisun sangat yakin bahwa ayahnya mati karena dibunuh oleh Jang. Media berita menginformasikan bahwa Jang telah mati dan dikubur di Cina. Namun Jisun tak percaya begitu saja. Dan ia pun berencana untuk mengejarnya. 8 tahun berlalu sejak peristiwa itu. Seorang wanita bernama Chun tampak sedang mencoba sebuah kalung yang ia gemari. Namun tak disangka-sangka, di balik kecantikan yang ia miliki, ternyata ia merupakan seorang penipu. Detektif Kim dan temannya Detektif Chow menangkap wanita penipu itu. Ternyata mereka telah bersekongkol untuk menangkap Chun yang merupakan seorang buronan. Namun ternyata aksi penangkapan itu hanyalah sebuah tipuan belaka untuk mengecoh si penjaga toko perhiasan, supaya tidak melaporkan kehilangan barangnya ke polisi. Dan mereka bertiga ini merupakan seorang penipu. Seorang jaksa bernama Park menangkap salah satu orang yang menerima suap dari Jang untuk menutupi kasus penipuan itu. Park menyebutkan bahwa ia akan menangkap nama-nama yang terlibat dalam daftar yang saat ini ia genggam. Rumor mengatakan bahwa kemungkinan besar Jang masih hidup. Ternyata buku yang berisikan daftar orang yang menerima suap tadi merupakan buku palsu. Park sengaja menampilkan buku tersebut supaya kasus penyuapan tersebut segera usai. Sementara orang yang menerima suap tersebut bernama Sung dan para antek-anteknya. Park melakukan hal itu karena ia diiming-imingkan dengan sebuah jabatan jika Sung terpilih menjadi seorang presiden. Sementara orang yang benar-benar memiliki buku daftar orang yang terima suap bernama Lee. Setelah melakukan pertemuan dengan antek Sung, Park pergi menemui anak buahnya yang tidak lain adalah Kim dan kemudian sahabatnya. Ternyata Kim ini merupakan seorang hacker yang cukup handal. Dengan superkomputer yang dimilikinya, mereka berhasil menemukan bahwa ternyata Lee juga merupakan seorang penipu. Kemudian Park memerintahkan untuk menangkap Lee, supaya tidak membocorkan tentang daftar nama yang terlibat dalam kasus suap tersebut. Sementara ia menangkap Lee, Kim dan yang lainnya menggeledah rumah Lee untuk menemukan buku daftar nama itu. Nah, setelah tertangkap, Lee melaporkan bahwa dirinya juga merupakan seorang korban penipuan. Seorang penipu bernama Choi berhasil menipunya. Setelah diselidiki, Choi ini merupakan seorang penipu dengan masker sebagai senjatanya. Ya, mirip seperti Mission Impossible gitulah. Dan parahnya lagi, selain berhasil menipu Lee, mungkin ia juga orang yang mengambil buku daftar nama itu yang berada di rumah Lee. Melihat fakta itu, Park semakin tertarik untuk menangkap penipu handal satu ini. Mereka pun mengejar pemuda itu menggunakan plat nomor yang telah mereka tandai. Setelah mengejar cukup lama, pada akhirnya Park dapat menangkap pemuda itu. Ternyata pemuda misterius tersebut merupakan Jisun. Ia kemudian diinterogasi oleh Park dan mengaku bahwa kini ia tengah mencari Jang yang ternyata masih hidup. Jang memalsukan kematiannya di Cina dan pergi dari sana. Kemudian Jisun menemukan tangan kanannya yang berada di Thailand. Setelah ditelusuri lebih dalam, pada akhirnya ia menemukan tempat persembunyian Jang. Namun sialnya ia tertangkap oleh anak buah Jang dan dihadapkan langsung dengan bos mafia penipu itu. Beberapa saat setelah pertemuan itu, Jisun berhasil kabur dan sekarang ia kembali mencari persembunyian Jang yang baru. Malam itu Sung beserta para anteknya berkumpul. Park memberitahukan bahwa Jang masih hidup. Dan Park berencana untuk mengajak Sung serta yang lainnya untuk menangkap Jang dan membunuhnya. Namun Sung menolak dan mengatakan bahwa itu merupakan tugas Park untuk membersihkan masalah tentang Jang ini. Park pun pergi dengan rasa kecewa yang ia bawa. Dengan terpaksa Park meminta bantuan Jisun untuk menangkap Jang. Dari sini akhirnya dua politisi ini bersepakat untuk memburu Jang. Jisun akhirnya membuat sebuah rencana.
ia akan menggunakan Lee untuk menangkap Jang. Dengan skenario yang Jisun buat, akhirnya Lee terpancing dan mulai mengikuti permainan yang dibuat oleh Jisun. Di sini Jisun berpura-pura menjadi bandar judi, sekaligus ahli dalam pencucian uang. Setelah berhasil meyakinkan Lee, Jisun mengatakan bahwa saat ini ia sedang membutuhkan partner bisnis untuk menjalankan kasino miliknya. Namun sebelum itu, saat ini ia sedang membutuhkan modal besar 1 miliar. Mendengar penuturan Jisun, Lee sempat dibuat kaget dan berpikir bagaimana ia mendapatkan uang sebesar 1 miliar itu. Namun karena sudah termakan dengan tawaran Jisun, pada akhirnya ia bersikeras meminjamkan uang sebesar 1 miliar itu kepada bosnya, yang tidak lain adalah Jang. Dalam panggilan tersebut, Jang bersedia meminjamkan uang 1 miliar itu. Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu memastikan bahwa apa yang dikatakan Lee benar dan bukan sebuah penipuan. Untuk itu, dia mengirim seseorang untuk mengurusnya. Dan orang tersebut bernama Seung. Jisun kemudian mencoba meyakinkan kepada Seung tentang bisnis kasino yang ia jalankan. Dari tatapan wajahnya, tampak Seung sangat yakin dengan Jisun. Namun ternyata Seung tak semudah itu untuk ditipu. Ia curiga bahwa bisnis yang dijalankan Jisun terlalu mulus sehingga menimbulkan kecurigaan di dalam benaknya. Melihat bahwa Seung tak mudah untuk ditipu, Jisun jadi semakin lebih berhati-hati dengannya. Ia pun membatalkan perjanjian itu, lalu pergi untuk menghindari kecurigaan yang lebih mendalam. Tak menyerah begitu saja, Jisun kembali merencanakan sebuah skenario untuk menjebak Seung agar percaya dengan tipuannya. Nah, di sini ia menggunakan keahlian Chun untuk memikat Seung agar percaya. Dengan skenario yang telah dibuat oleh Jisun, akhirnya Seung mulai masuk ke dalam permainan yang dibuat Jisun. Sementara Chun menahan Seung, Chow menyematkan kamera tersembunyi serta alat penyadap ke kamar Seung. Setelah semua dirasa aman, kini giliran Jisun yang beraksi. Ia akan pergi ke Thailand untuk mengejar Jang yang kemungkinan masih bersembunyi di sana. Nah, pagi harinya saat Seung lengah, Chun memasukkan sebuah malware ke ponsel milik Seung. Malware itu merupakan sebuah jembatan supaya Chun dapat memata-matai Seung lebih jauh lagi. Masih dalam skenario, di mana saat ini Chun dengan sengaja membuat Seung menonton sebuah televisi, yang mana dalam televisi tersebut menampilkan kabar berita bahwa Jang masih hidup. Melihat hal itu, Seung lalu menghubungi bosnya itu. Dan mereka membuat pertemuan yang mana ternyata Jang sedang berada di Korea, tempat Park dan yang lainnya berada. Melihat kesempatan emas itu, Park tidak menyia-nyiakannya. Ia lalu mengejar Seung bersama dengan Kim. Chun juga ikut serta membututinya dari belakang. Dalam pertemuan yang singkat itu, Jang menyuruh Seung untuk datang ke sebuah tempat yang bernama Incheon. Park dengan bersusah payah mengejar Jang yang semakin jauh darinya, hingga akhirnya ia hanya mendapati bahwa Jang berhasil lari dari kejarannya. Nah, sesampainya di markas, Park dikejutkan dengan informannya yang menginformasikan bahwa ternyata Jisun tidak berada di Thailand, melainkan sedang berada di Korea. Dan saat ini, ia tengah berbicara dengan seorang reporter yang bernama Choi. Diketahui Jisun sedang membahas mengenai daftar orang yang menerima suap dari Jang. Mendengar hal itu, Park tertarik dan penasaran mengapa ia mencari daftar nama itu. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Jisun merupakan anak dari Huang, orang yang ia bunuh 8 tahun yang lalu. Dari sini terkuaklah pelaku sebenarnya. Dan yang membunuh ayah Jisun bukanlah Jang, melainkan adalah Park sendiri. Lalu Park memerintahkan Jisun untuk pulang ke Korea. Dengan alasan Jang sudah muncul dan berada di Korea. Park yang tahu bahwa ternyata Jisun merupakan anak Huang, ia pun memerintahkan Kim untuk menghabisinya. Kemudian mereka mendapati bahwa Jang hendak mencucikan uangnya ke Jisun sebanyak 300 miliar. Mendengar uang sebanyak itu, tampaknya membuat Park berubah pikiran dan tak jadi membunuh Jang. Akhirnya ia memerintahkan kepada Jisun untuk mundur saja. Karena Jisun bersikeras, Park pun menyuruh Kim untuk melumpuhkan Jisun. Malam harinya Park menceritakan uang 300 miliar itu kepada Sung, dan tampaknya Sung juga tertarik dengan uang itu. Sung menjanjikan jika Park berhasil mendapatkan uang 300 miliar itu, Park akan ia beri sebuah wilayah yang ia kuasai. Sesampainya di markas, Park langsung melabrak Jisun bahwa Jisun telah membohonginya. Sempat terjadi persitenggangan di sini. Jisun sempat akan keluar dari grup dan akan menemukan Jang dengan caranya sendiri. Park yang tak ingin kehilangan Jisun, ia pun terpaksa membuat kesepakatan dengannya. Park akan memberikan daftar nama yang terlibat dalam kasus suap Jang, dengan syarat Jisun harus menyelesaikan misinya untuk mendapatkan uang 300 miliar itu. Setelah bersepakat, mereka akhirnya kembali melancarkan misi penggelapan uang senilai 300 miliar itu. Seung meminta Jisun untuk mencuci uang sebanyak 300 miliar. Jisun menyepakati hal itu.
Seung meminta Jisun untuk mencairkan uang itu dalam kurun waktu 1 minggu saja. Nah, setelah mendapatkan cek senilai 300 miliar itu, Park memberikan sebagai daftar nama yang terlibat dalam kasus suap Jang. Sebagian lainnya akan ia berikan setelah misi berhasil. Kemudian Jisun pun memberikan daftar nama itu kepada reporter Choi. Berita pun langsung menyebar di kala itu juga, dan hal itu membuat Sung serta anteknya sempat gelimpungan dibuatnya. Secara tiba-tiba, Seung menghilang dari radar. Park sempat dibuat berang karenanya. Sesaat setelah itu, Seung kembali menghubungi Jisun dengan nomor baru yang tak dikenal. Ia meminta uang 30 miliar kepada Jisun esok hari. Jika Jisun dapat mencairkan dalam waktu itu, sisanya yaitu senilai 270 miliar lagi akan diberikan kepada Jisun. Nah, atas perintah Park, Jisun pun menyanggupinya. Malam harinya, Park meminta uang 30 miliar itu kepada para antek Sung. Kemudian pagi harinya, uang 30 miliar itu ia serahkan ke Seung. Sementara Seung memberikan sertifikat deposit senilai 270 miliar kepada Jisun untuk dicairkan di kemudian hari dan diserahkan kepada Seung di pelabuhan Magumpo. Namun setelah mendapatkan sertifikat deposit senilai 270 miliar itu, Park pun berkhianat kepada Jisun. Nah, sementara Seung saat ini telah diikuti oleh anak buah Park melalui alat pelacak yang terpasang di bawah mobil yang dikendarainya. Malam harinya anak buah Park menginformasikan bahwa ia telah menemukan tempat persembunyian Jang. Karena tujuannya mendapatkan uang 300 miliar dan sebentar lagi Jang akan terbunuh oleh anak buahnya, saat ini Park sudah tidak membutuhkan Jisun dalam misinya. Park hampir membuang Jisun begitu saja. Namun tiba-tiba anak buahnya menginformasikan bahwa mereka kehilangan jejak Seung dan Jang serta uang 30 miliar yang ada di mobil itu. Dan sialnya lagi, Jang ternyata telah mengetahui bahwa orang yang membutuhkannya adalah suruhan Park. Karena kehilangan jejak Jang, dengan terpaksa Park pun menyewa keahlian Jisun lagi. Jisun yang memang bertujuan untuk membunuh Jang, ia pun bersedia. Ternyata selama ini Jisun sudah tahu bahwa orang yang membunuh ayahnya bukanlah Jang, melainkan adalah Park. Hal itu ia ketahui setelah ia bertemu dengan Jang di markasnya. Kemudian Jisun meminta rekannya itu untuk menyalin data kebusukan yang pernah dilakukan oleh Park. Nah, pada sebuah pertemuan, Park menyewa sebuah jasa untuk mencairkan sertifikat deposit senilai 270 miliar itu. Orang itu mengatakan bahwa mereka hanya bisa mencairkan 100 miliar terlebih dahulu. Sementara sisanya akan dicairkan 6 bulan kemudian, mengingat banyaknya uang yang akan dicairkan. Di saat semua sudah berjalan lancar, Park kembali berkhianat kepada Jisun. Ia akan membunuhnya saat ini juga. Namun Jisun mengancam balik bahwa ia akan membongkar semua kejahatan serta kebohongan yang dilakukan oleh jaksa bayaran itu, melalui sebuah data yang telah ia dapatkan dari Chow. Namun tak disangka-sangka, ternyata selama ini Kim telah mengawasi gerak-gerik Jisun. Dan data kebusukan Park yang diberikan Chow kepada Jisun sedang berada di tangan Park. Hal itu terjadi karena Kim bersekongkol dengan Park. Kemudian Park menyuruh Kim untuk membunuh anak buahnya yang berkhianat itu. Namun di saat Park hampir berhasil dengan misinya, ia mendapat panggilan dari pihak jasa yang mencairkan sertifikat deposit yang tempo hari ia berikan. Nah, ternyata semua sertifikat itu adalah palsu. Dan kini Park harus mengembalikan uang senilai 100 miliar itu yang telah diberikan kepadanya. Sekaligus ia harus mengganti denda karena telah menipu jasa pencairan uang tersebut. Mendengar hal itu, Park sangat marah. Sesaat setelah itu, Jang dan Seung pun datang. Namun betapa terkejutnya ia saat yang datang itu ialah Jisun bersama dengan Seung. Nah, ternyata selama ini Jisun menyamar sebagai Jang dengan menggunakan topeng buatannya dan mengubah suara menjadi Jang palsu. Jisun berhasil membodohi Park begitu mudahnya. Dan yang lebih parah lagi, ternyata Kim, Seung serta lainnya telah bersekongkol untuk menangkap jaksa penipu satu ini. Hal itu mereka lakukan untuk membalas dendam atas kematian orang-orang tersayangnya. Dan semua itu telah mereka rencanakan secara matang sejak bertahun-tahun lamanya. Tidak hanya Park saja yang ditangkap di sini, Sung beserta anteknya juga ikut tertangkap. Jisun juga telah bekerja sama dengan reporter Choi sebagai penyebar dari media berita. Dengan begini terungkap sudah kebusukan serta kejahatan yang dilakukan Park dan yang lainnya. Media tidak hanya tersebar melalui berita televisi saja. Chow juga menyebarkan berita tersebut ke internet. Dan inilah akhir dari kisah kerjasama tim untuk meringkus penjahat berkedok jaksa itu. Dan kisah ini pun berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.